Setelah dilarikan ke rumah sakit pasca mengalami sesak nafas awal Maret kemarin, kondisi aktris senior Nani Wijaya hingga kini masih belum stabil. Beredar kabar jika pemeran film berusia 78 tahun itu baru saja dipindahkan ke ruang ICU untuk menjalani perawatan yang lebih intensif. Itu artinya Nani Wijaya belum bisa dijenguk oleh siapapun untuk memastikan kondisinya terus membaik dan para penjenguk hanya diizinkan menunggu di ruang tunggu. Namun, kabar mengejutkan justru datang usai Nani Wijaya menjalani serangkaian pemeriksaan medis. Nani Wijaya dikabarkan mengidap penyakit demensia atau penuaan otak yang membuat penderitaannya mengalami permasalahan pada memori otaknya. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Nina Kartika yang tidak lain ialah anak dari Nani Wijaya sendiri. Lantas, benarkah Nani Wijaya sudah tidak dapat mengingat anak-anaknya lagi? Dan seperti apa pula penjelasan medis terkait penyakit demensia itu sendiri? Itu adalah penyakit degeneratif otak, artinya kalau bahasa awam mungkin penuaan otak, ya. Jadi demensia itu memiliki gejala gangguan dalam artian penurunan dari fungsi kognitif, yaitu kemampuan dia untuk berpikir, kemudian fungsi memori dan juga gangguan perilaku atau aktivitas sosial. Sehingga orang yang terkena demensia itu akan memberikan gangguan gejala gangguan memori, dia tidak bisa gampang lupa, terus kemudian terjadi gangguan perilaku, mungkin bisa jadi antisosial, mungkin bisa ada halusinasi dan lain sebagainya. Selain itu juga proses pembuatan keputusannya juga bisa terganggu. Ya namanya juga udah lansia gitu kan. Memang kalau ibu itu yang diserang itu memorinya kayak ingat kalau suara saya ingat. Tapi kalau nama mungkin nama siapa ingetin nggak inget. Kalau feeling itu kan biasanya dari suara, ya kan gitu. Berarti dia bisa bedain suara aja gitu. Kalau saya yang masuk, saya yang ngomong. Nah itu ibu ada gerakan gitu, ada ya. Penyebabnya itu macam-macam. Yang jelas pertama adalah penuaan otak. Dan demensia pun juga beragam. Ada demensia Alzheimer, ya itu yang paling banyak. Kemudian ada demensia karena gangguan suplai darah atau karena stroke, kita sebut vascular dementia. Ada demensia Lewy bodies dan banyak demensia lainnya. Tapi ada juga demensia yang disebabkan karena penyakit lain seperti hidrosefalus, gangguan tumor otak atau gangguan metabolisme. Nah, yang terakhir disebutin itu demensia yang bisa kita sembuhkan. Semua bentuk demensia bisa memberikan gejala yang lebih kurang sama, yaitu mengalami gangguan memori. Nah, untuk menentukan kira-kira dia jenisnya demensia karena mana, memang ada pemeriksaan dan ada tes-tes yang harus dilakukan. Ya, sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang progresif, yang artinya semakin lama akan semakin memberat. Nah, tentu pada tahap terminalnya penyakit ini akan menyebabkan seseorang menjadi disable, ya. Jadi dia mungkin akan mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas hidupnya sehari-hari sehingga mungkin itu bisa membahayakan. Sampai saat ini pengobatan atau tata laksana masih dengan menggunakan obat-obatan dan behavioral therapy. Ya, belum ada terapi definitif untuk demensia sampai saat ini. Kecuali pada demensia yang disebabkan karena hidrosefalus, karena tumor otak ataupun karena kekurangan vitamin, itu bisa ditangani. Biasanya ada spesialis khusus yang untuk menangani kasus-kasus pada orang tua yang mengalami gangguan perilaku. Di sana mereka akan dilatih dan mereka akan diberikan terapi untuk memperbaiki perilaku, memori dan fungsi kognitifnya. Kondisi Nani Wijaya yang kini tengah dirawat di ruang ICU membuat kerabat dan anak-anaknya begitu sedih. Tidak terkecuali Nina Kartika yang selama ini begitu dekat dengan sosok ibunya. Kerinduan sang anak dengan sosok ibunya terlihat saat ia mencurahkan isi hatinya. Terlebih saat melihat kondisi ibunya yang berbaring tak berdaya di rumah sakit. Segala kenangan bersama ibunya kerap muncul di benaknya hingga membuat dirinya begitu sedih. Lalu seperti apa curahan hati Nina Kartika untuk kenangan bersama sang ibunda tercinta?
Dan benarkah pula Nina sudah siap dan ikhlas jika hal terburuk harus terjadi pada sang ibundanya? Ya sedih lah. Ya bukannya apa ya, artinya kita aku kan sama ibu udah tiap harinya ketemu itu loh. Jadi ya berasa aja gitu. Sekarang aja nih nggak ada di rumah, biasanya sore begini atau pagi kita sama jalan-jalan pagi atau jalan-jalan sore, ini sekarang kan berasa gitu loh nggak ada ibunya. Ya kalau kemungkinan sih pasti ada ya, semua hal ya kita kan, tapi harus juga berpositif thinking, berbaik sangka aja dulu supaya kita juga memberikan semangat untuk ibu ya. Biar bagaimanapun ya kita sadari ya, manusia ini hanya berusaha, tapi ya Allah yang menentukan. Yang kalau memang yang terbaik buat ibu apapun ya saya mendoakannya yang terbaik aja, yang buat ibu apa gitu. Beda ya, tiap hari ngeliat kan, tiap hari ibu juga ngeliat saya ketemu ibu gitu. Iya seperti itu aja yang kehilangannya hari-hari sama ibu, sampai dari bangun tidur sampai mau tidur tuh pasti interaksi terus kan gitu tiap hari. Enggak ditungguin di ruang tunggu, beda itu. Nggak boleh, kecuali kalau saya itu kan memang perwakilan dari keluarga untuk apabila ada dokter yang mau menginfokan kondisinya ibu gitu kan, ya progresnya ibu seperti apa per hari gitu. Karena memang keadaannya kemarin sudah tidak bisa bernafas secara normal ya, jadi harus butuh bantuan alat bantu nafas, dan itu dilakukan di ruangan ICU supaya lebih juga bisa ibu dapat penanganannya lebih intensif lah, lebih baik ya kan, karena kan memang harus menormalkan lagi semua organ tubuhnya, jadi supaya lebih maksimal lah gitu. Tapi semua dokter mengusahakan semaksimal mungkin lah pengobatannya gitu. Insya Allah, bismillah, kita semua sedang berusaha untuk ke arah situ gitu. Ya sambil kan pelan-pelan ini kan obat juga sedang dimasukkan satu persatu, dan alhamdulillah ada progresnya. HB-nya juga tadi tinggi, tambah terus tensinya normal pelan-pelan. Udah ada progres lah gitu. Mohon doanya untuk ibu saya, Ibu Hajah Nani Wijaya, agar diberikan yang terbaik, dimudahkan urusannya, dan mohon doanya serta mohon dimaafkan apabila ibu saya ada salah.